Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar SBDP, karya dekoratif. Kembali kita mengulas pelajaran yang telah lewat. Gambar dekoratif dibuat secara sederhana tanpa meninggalkan gaya aslinya. Tujuan gambar dekoratif yaitu agar benda menjadi lebih indah. Keindahan pada setiap motif terletak pada komposisi warna, garis, bentuk motifnya. Nah, Ananda kemarin sudah membuat contoh karya dekoratif yang berbentuk komposisi warna, garis, dan gunting ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan ragam hias pada kain batik. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Motif dekoratif biasanya berupa bunga, tumbuhan, dan hewan. Motif bunga dan tumbuhan contohnya di sebelah kiri ya. Dan motif hewan sebelah kanan. Motif bunga dan tumbuhan di sebelah kiri memakai komposisi dari garis. Dan motif hewan sebelah kanan adalah komposisi dari warna. Selanjutnya, contoh motif hias pada kain batik. Contoh motif hias pada kain batik ini adalah batik tulis lasem. Memiliki ciri khas motif bentuk tumbuhan dan bunga. Yang kedua, batik kaung. Batik kaung menggunakan bentuk geometris. Batik kaung berasal dari daerah Yogyakarta. Motif kaung terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya beraturan. Motif hias terbentuk tumbuhan pada karya seni. Jenis motif hias ada dua.
yaitu ada kalanya geometris dan non-geometris. Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Seperti contoh sebelah kanan batik kaung. Yang kedua, motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Contoh, batik Buketan Pekalongan. Batik Buketan Pekalongan memiliki motif tumbuhan. Motif tumbuhan bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam. Motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Motif hias bentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran, seperti motif hias pada batik Buketan dari Pekalongan. Nah, dari beberapa penjelasan yang disampaikan Pak Yasir, Bapak harap semua Ananda dapat memahaminya dan menirukannya setelah Bapak nanti mengasih tugas ya nak. Tugasnya dengan membuat gambar ikan dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Sebelum masuk kepada langkah-langkahnya, Ananda harus menyiapkan buku gambar, pensil, dan pensil warna. Yang pertama, langkah pertama ya, setelah dibuat buku gambar, pensil ya, atau pensil warna, langkah pertama masuk. Langkah kedua, setelah selesai dilanjut ya, masuk langkah ketiga. Selanjutnya langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh, langkah kedelapan, langkah ke-9, langkah ke-10, langkah ke-11, langkah ke-12, langkah ke-13. Setelah selesai langkah 13, Ananda boleh menirukan ya nak, boleh warnanya sama, boleh berbeda-beda sesuai kesukaannya ya nak, sekreasi mungkin. Setelah selesai nanti dikasih tugasnya sama wali kelasnya masing-masing ya nak. Oke, kalau Ananda membuatnya dengan hati-hati dan memperhatikan langkah-langkah yang Bapak sampaikan, pasti gambarnya tidak jauh beda dengan gambar yang Ananda lihat ya. Oke, selamat mengerjakan ya Ananda. SD IT Darul Mukmin, berakhlak, cerdas, mandiri. Sekian dari Pak Yasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.